Jait Zels, banjir sambutan, supporter Sassuolo heboh dan jadwal berat menanti. Oleh Romney tak sabar atasi lini depan timnas Indonesia. Desakan Gravenberch out sampai telinga ketum PSSI. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda di round 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Desakan Gravenberch out sampai ke telinga Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Supporter Sassuolo hebat dan tugas berat menanti skuad Sassuolo. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda di round 4 yang terakhir. Oleh Romani tak sabar atas lini depan timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Kegagalan timnas Indonesia U23 menjadi pukulan telak bagi publik sepak bola nasional. Pasalnya, tim yang sempat menunjukkan performa gemilang di edisi 2024 dengan menembus babak semifinal, kini harus absen dari turnamen bergengsi usia muda tingkat Asia. Sejatinya, filosofi Gravenberch membawa angin segar bagi timnas U23, terutama kemampuan skuad menguasai bola sepanjang laga. Namun, beberapa kekurangan pemain membuat strategi yang dijalankan belum optimal, sehingga permainan cenderung monoton. Berdasarkan data lapang bola, timnas U23 Indonesia mencatatkan penguasaan bola rata-rata 77% dari 3 laga yang dijalani. Meski dominan, hanya 5 gol yang tercipta sepanjang turnamen menunjukkan masih perlunya perbaikan. Sontak saja, usai laga kontra Korea Selatan U23, desakan kepada PSSI untuk segera memecat Gravenberch langsung bergema di media sosial. Netizen meminta agar Gravenberch diberhentikan karena gagal menyusul pendahulunya Sintayong yang sukses membawa prestasi di skuad Garuda Muda. Bahkan, warganet tanah air tak segan menandai akun media sosial Erick Thohir agar benar-benar membuka mata atas kegagalan yang telah terjadi. Menanggapi hal tersebut, manajer timnas Indonesia Ahmed Jaki Iskandar mengungkapkan bahwa posisi Gravenberch akan tetap dievaluasi. Sebab sejak awal penunjukannya sebagai pelatih, legenda Ajax Amsterdam itu memang diharapkan membawa Garuda Muda ke Piala Asia U23. Pastinya, Coach Gerald sudah ditargetkan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Untuk lebih lengkapnya, Ketua PSSI yang bisa menjawab, ujar politikus Golkar tersebut. Menarik ditunggu langkah yang akan diambil PSSI setelah rentetan hasil minor yang diderita skuad asuhan Gravenberch. Event berikutnya bagi timnas Indonesia U23 ialah SEA Games 2025 yang memerlukan persiapan matang mengingat status mereka sebagai juara bertahan. Tentu, publik tanah air tidak ingin Gravenberch lagi-lagi merusak sejarah yang telah dicapai skuad Garuda Muda. Jait Zels telah menyelesaikan agenda penting bersama timnas Indonesia pada jendela internasional September. Namun, usai merampungkan tugas negara, Zels tak bisa bersantai-santai. Seperti yang diketahui, Jait Zels langsung terbang ke Italia usai menjalani laga bersama skuad Garuda. Sambutan meriah pun datang dari fans Sassuolo yang seolah merindukan kapten timnas Indonesia tersebut. Hal itu tak terlepas dari peran Jait Zels yang mulai mendapatkan kepercayaan di tim barunya tersebut. Selebihnya, karena Sassuolo tengah ditunggu jadwal padat dan Jait Zels bakal menjadi sosok penting bagi tim. Ada 4 laga yang akan dijalani Zels bersama Sassuolo dari pertengahan hingga akhir bulan ini. Lawan-lawan yang dihadapi Sassuolo boleh dikatakan sangat berat. Sassuolo akan lebih dulu menjamu Lazio pada pekan keempat Liga Italia pada 14 September mendatang. Sepekan kemudian, Inero Verdi harus bertanding ke markas Inter Milan di Giuseppe Meazza. Kemudian, Sassuolo akan menghadapi Como 1907 pada 25 September mendatang dalam pertandingan putaran kedua Coppa Italia. Terakhir, Sassuolo akan kembali melakoni pertandingan Serie A dengan melawan Udinese pada 28 September. Sebagai klub promosi, Sassuolo mengawali kiprahnya di Liga Italia musim ini dengan mengecewakan. Tim besutan Fabio Grosso selalu menelan kekalahan pada 2 laga pertama sehingga kini menghuni dasar klasemen sementara. Namun, kembalinya Jait Zels usai membela timnas Indonesia dianggap sebagai angin segar. Jait Zels sendiri berpesan kepada supporter Sassuolo untuk tidak lelah memberikan dukungan. Bek berusia 25 tahun tersebut tak sabar untuk kembali merasakan atmosfer fans di stadion tim berjuluk Nero Verdi itu. 1. Kreativitas. Hampir di semua laga FIFA Matchday, pola penyerangan yang dibangun timnas Indonesia adalah melalui peran kedua sayap kanan dan kiri. Berkaca di laga kontra Lebanon, beberapa upaya tersebut masih belum menemui hasil. Pergerakan barisan pertahanan Lebanon yang solid dan pintar membaca posisi membuat usaha dari timnas Indonesia selalu kesulitan mengancam gawang lawan.
Masuknya Tom Hai di babak kedua membuat permainan Indonesia sedikit berubah, lebih berani mengawali serangan dari tengah. Namun, tetap saja, skuad Garuda butuh daya dobrak seperti Nathan yang mampu memecah konsentrasi lawan dari lini tengah. 2. Mesin gol. Satu hal yang perlu dicarikan solusi secepatnya adalah urusan mencetak gol dalam memanfaatkan peluang. Cederanya Oli Romney memaksa Patrick Kluivert mencari pemain dengan kualitas minimal sepadan. Mauro Zilstra yang baru saja menjalani 2 laga membutuhkan waktu untuk adaptasi. Untuk itu, adanya ujung tombak yang tajam akan menjadi solusi jika melihat Mulyana Jonathan dan Beckham Putra yang begitu agresif di sektor sayap. 3. Efektivitas. Saat menghadapi Lebanon, usaha dari penyerangan para penggawa Garuda mengalami kebuntuan di sepertiga lapangan. Padahal pergerakan dan sentuhan bola timnas Indonesia mencapai 202 kali di wilayah ini. Pada awal permainan, pelatih Patrick Kluivert mencoba trio Mulyana Jonathan, Mauro Zilstra, dan Stefano Lillipali. Mereka dibantu kedua sayap lincah Dean James dan Yakob Sayuri. Sementara di paruh kedua, Kluivert memberikan kesempatan kepada Marcelino Ferdinand, Tabadan Sananta, Elena Reinders, hingga debutan Adrian Wibowo. Namun, Lebanon masih terlalu kuat. Hal tersebut bisa menjadi simulasi bahwa taktik Kluivert membutuhkan efektivitas untuk menghadapi tim timur tengah yang penuh drama. Hasil FIFA Matchday yang telah dilakoni timnas Indonesia membuat Oli Romney antusias kembali membela tim merah putih. Saat ini, Oli Romney sedang menjalani pemulihan cedera yang dialaminya saat membela Oxford United. Tanpa kehadirannya, timnas Indonesia tetap meraih kemenangan 6-0 atas Taiwan. Namun, skuad asuhan Patrick Kluivert begitu kesulitan mencetak gol kalau menghadapi tim dengan pertahanan yang kuat seperti Lebanon. Hal itu tampaknya membuat Oli Romney gregetan saat menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda lewat layar kaca. Bahkan, penyerang 25 tahun tersebut kerap membagikan update pemulihan cedera yang sedang ia jalani. Menariknya, Ketua PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Ole sudah menghubungi Patrick Kluivert terkait keinginannya bermain pada putaran keempat. Sebuah fakta yang menunjukkan bahwa Oli Romney tak sabar untuk menjadi solusi lini depan timnas Indonesia. Kehadiran Ole sendiri sudah dipastikan akan menambah persaingan ketat di lini serang tim merah putih. Bahkan adanya Ole sekaligus memancing motivasi para pemain lain agar tampil lebih maksimal. Bukan tidak mungkin para pemain yang kurang perform seperti Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta akan menjadi korban pencoretan. Satu hal yang pasti, PSSI dan pelatih terus memastikan semua persiapan berjalan sesuai jadwal dan protokol kesehatan pemain. Sebab masyarakat dan penggemar sepak bola tanah air menaruh harapan besar pada performa tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setiap kemenangan di putaran keempat akan mendekatkan Indonesia menuju putaran final yang sudah lama dinantikan. Dengan dukungan penuh, tim Merah Putih optimis menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.